Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tim Son Simamora. Pada video kali ini kita kembali membahas tentang YouTube. Dan pada kali ini kita membahas satu istilah yang jarang didengar oleh teman-teman YouTuber pemula, yaitu adalah istilah penggunaan wajar. Nah, penggunaan wajar ini biasanya digunakan adalah untuk karya atau satu materi yang ada hak ciptanya. Maka kita bisa menggunakan suatu video ataupun itu suatu musik atau karya orang lain yang ada klaim hak ciptanya tanpa kita bermasalah dengan hukum atau tanpa kita kena klaim hak cipta. Nah, apa itu penggunaan wajar? Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa tetap mendukung channel Tim Son Simamora dan selalu memberikan komen yang positif supaya tetap bermanfaat untuk kita setiap teman-teman YouTuber dalam mengembangkan channel masing-masing. Nah, penggunaan wajar ini dalam YouTube adalah salah satu cara untuk membuat kita tidak terkena klaim hak cipta. Artinya bisa menggunakan karya orang lain tanpa adanya permasalahan, tanpa adanya selisih hukum. Nah, tetapi ada beberapa syarat-syarat dan kategori-kategori yang masuk dalam penggunaan wajar. Nah, kalau dalam istilah YouTube mengatakan adalah penggunaan wajar memungkinkan kita untuk menggunakan kembali materi yang dilindungi hak cipta. Nah, kita memungkinkan menggunakan materi yang dilindungi oleh hak cipta. Materi yang dilindungi oleh hak cipta itu apa? Seperti yang pernah sudah saya bahas dalam video sebelumnya, bahwa kalau ada satu musik atau video yang sudah terdaftar ID kontennya, itu biasanya tidak bisa kita pakai sembarangan. Dan kalaupun itu kita pakai, berarti kita harus berhubungan dengan orang yang memiliki hak cipta, dan di situ ada kesepakatan apakah kita memberi fee atau kita tidak boleh memakai atau memakai sebagian. Nah, dengan adanya pemakaian wajar ini, kita boleh memakai, dan ada kategori-kategori dan syarat-syarat yang diizinkan dipakai. Karya orang lain yang diizinkan dipakai, karya orang lain yang terdaftar ID kontennya yang boleh dipakai dan dilindungi oleh hak cipta. Nah, dalam kondisi tertentu tanpa memperoleh izin dari pemilik hak cipta boleh kita pakai. Dalam kondisi dan situasi tertentu tanpa permisi terhadap orang yang memiliki karya boleh kita pakai hasil karyanya dengan syarat tidak menciplak atau tidak memakai secara keseluruhan full tanpa kita memadukan atau menggabungkan dengan hasil karya kita dengan hasil kreasi kita. Nah, artinya di situ teman-teman tidak boleh kita langsung mencaplok bulat-bulat 100% karya orang lain. Bahwa sebagian boleh kita ambil, lalu kita modifikasi dan kita masukkan ide-ide kita tambah, boleh, tetapi tidak menghilangkan makna hak cipta orang lain yang di awal kita ambil. Nah, sehingga kita boleh memakainya dan boleh kita gunakan untuk mengembangkan karya kita. Boleh. Dan penggunaan wajar merupakan pengecualian terhadap hukum hak cipta dan telah ditentukan oleh YouTube. Jadi maksudnya di sini adalah penggunaan wajar ini merupakan pengecualian terhadap hukum hak cipta. Jadi ini dikecualikan dari sanksi dari hukuman hak cipta karena istilah penggunaan wajar ini diperbolehkan dan dilindungi oleh undang-undang. Lalu siapa yang boleh menentukan pemakaian wajar ini? Siapa yang boleh memutuskan ini penggunaan wajar?
Nah, siapa yang boleh membuat keputusan bahwa ini adalah pemakaian wajar? Nah, katakanlah contohnya dalam penggunaan wajar merupakan pengecualian dalam YouTube dan sebenarnya tidak diatur ya. Tidak diatur dalam ketentuan YouTube ini. Artinya tidak diatur dalam ketentuan YouTube bahwa pengecualian wajar tidak diatur secara spesifik dan tidak dibuat oleh YouTube dan tidak diputuskan oleh YouTube. Yang memutuskan pemakaian wajar atau penggunaan wajar adalah seorang hakim yang mensidangkan sebuah konten atau sebuah karya, lalu diputuskan di situ apakah itu penggunaan wajar atau tidak. Jadi teman-teman, ini sedikit memang agak berkelit karena ini memang masalah hukum. Maka teman-teman kadang-kadang sebagai pemula menganggapan bahwa kalau ada klaim hak cipta itu otomatis dihapus videonya, otomatis dirubah videonya, otomatis langsung dihilangkan videonya karena merasa takut ada orang yang menagih atau ada orang yang menuntut ke kita. Sebenarnya tidak teman-teman. Jadi ada proses hukum yang harus kita ajukan. Yang pertama adalah seperti yang pernah sudah saya bahas di video kita, boleh negosiasi pembayaran tentang ID konten, boleh kita ganti atau boleh kita mengajukan klaim bahwa ini adalah punya saya, bahwa ini adalah karya saya yang otentik dan asli. Dan juga kita boleh, salah satu tadi adalah menggunakan penggunaan wajar yang ditentukan oleh hakim yang menyidangkan klaim tentang hak cipta. Kira-kira itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan lewat channel Tim Son Simamora berguna untuk kita semua dan menambah pengetahuan kita tentang YouTube. Dan mari kita belajar bersama. Jika ada komen dan masukan silahkan di komen di bawah video ini, dan jangan lupa untuk tetap mendukung channel Tim Son Simamora dengan cara like, share, dan subscribe. Tentu jangan lupa juga membunyikan lonceng notifikasi supaya mendapatkan notifikasi lanjutan dari channel Tim Son Simamora. Demikian, terima kasih, salam.